Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir. Amin ya Allah. Karami ya Rabbi bil, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kabul semua hajat kami ya Allah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa balligh maqam waghfir. Amin ya Allah, kabul. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Pikiran kaya sampai bocah aminnya kuat lah. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Kita doain Ananda Muhammad Panca apa tadi? Panca Samudra, saya kira Pancasila. Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Udah gede jadi orang kaya. Yang paling enak tuh kaya ilmu. Kalau udah kaya ilmu, harta dunia akhirat insya Allah ngikutin. Makanya agnina bila ilmi, orang kalau kaya ilmu insya Allah berkah dunia, selamat akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu, pengen dapetin dua-duanya juga dengan. Mudah-mudahan bapak-bapak juga yang hadir, anak-anaknya min ahlil ilm. Amin. Tangannya diangkat, bilang amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Wazayyidna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana. Amin ya Allah. Ighfir lana dzunubana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit biar pada sehat, yang rezekinya sulit biar pada lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, yang hajatnya belum dikabul moga segera diijabah, yang utangnya banyak jangan sedih ya Pak ya. Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya tambah lunas. Amin ya robbal. Sebelumnya saya mohon maaf tuan-tuan guru dan para asatidzah yang lainnya, para ustadz, tuan guru, maafin al-fakir. Dan saya insya Allah ceramahnya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih tuh bener kan ya Pak ya. Saya juga minta maaf baru pulang ini Pak. Kita tadi habis jemput Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, baru pulang menjelang asar, jadi mata masih rada sepet. Mudah-mudahan imam besar kita pada sehat. Ulama NU, ulama FPI, ulama Muhammadiyah, ulama Persis, yang penting la ilaha illallah. Mereka semua ulama kita, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nurabbiya auladana likay yakuna salihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jahada haqqa jihadihi libtigha'i mardati rabbir rahim
وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أو كما قال أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله العظيم يا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Mudah-mudahan semua yang hadir ya Allah kasih kami hati yang lapang. Moga urusan kami dunia akhirat dikasih mudah dan gampang. Jadikan kami golongan orang-orang yang hidup bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kami bisa ngelunasin. Kompak juga utangnya. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim dan salam hormat al-fakir kepada tuan-tuan guru kita, yakni Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram Bapak Ustadz Haji Muhammad Saleh, Bapak Ustadz Haji Hidayatullah, Bapak Ustadz Zubair SPDI, kemudian Bapak Ustadz Muhammad Taslim, Guru Haji Suryana, Bapak Ustadz Haji Masarun, kemudian Haji Nengkin, Ustadz Sujana MPD, Ustadz Muhammad Nasan, dan juga MC kita yakni Bapak Ustadz Sayyidina Ali, juga terkhusus kepada Bang Ustadz Syafi'i yang telah mengajak saya silaturahim kemari di rumah kediaman wa akhussu bidzikri yang sama-sama kita hormati, yang di Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Mardan ya, betul Pak? Hah? Oh Bapak Murdan, maafin Pak Murdan ya, yakni keluarga besar Bapak Murdan beserta istri dan keluarganya yang alhamdulillah pada hari ini, malam ini beliau mengakikahkan anaknya, putranya yang kelima ini Bang. Ini anak kelima. Ini anak kelima. yakni Ananda Muhammad Panca Samudra. Keren banget namanya, kayak orang mana tuh deh. Nama orang dulu kan nama Abdullah ya enggak? Paling gampang Muhammad, paling Muhammad Naim ya. Ini sekarang orang gabus aja pisangan udah Muhammad Panca Samudra. Weh, panggilannya siapa? Panca ya, Panca. Ya mudah-mudahan Panca ini artinya 5, samudra berarti 5 samudra. Muhammad orang yang terpuji, orang yang terpuji memiliki 5 samudra. Mantap. Samudranya apa 5 samudra? Saya nggak paham ini. Coba Bang Murdan apa 5 samudranya? Ya, dia nyengir dong. 5 samudra, mudah-mudahan cakep Islamnya, amin. Artinya rukun Islam yang berapa itu Pak? Rukun Islam yang berapa? Yang 5, mudah-mudahan bener-bener nih Ananda Muhammad Panca Samudra jadi anak yang bener-bener Islami, amin. Udah gitu aja Bang, kalau ditanya jauhnya. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah Rasulnya, anak yang berbakti kepada ayah bundanya, dan anak yang berguna bagi agama nusa bangsanya, amin ya Rabbal. Salam ta'zim dan hormat saya juga buat semua bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah juga di sini kita lagi doain. Beliau juga ini Bapak Murdan, anaknya lagi di pesantren At-Taqwa Putri Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan ya Bang ya. Ananda Muhammad, Ananda yani ini cewek ini mah ya. Ananda Salsabila Osaora. Ini ada lagi namanya Osaora. Nemu baik nih Bang Murdan nah. Namanya aneh-aneh. Nama Panca Samudra ini Osaora. Ora apa ya Kek? Ya, mudah-mudahan kita doain Salsabila jadi anak yang soleh. Tren ustazah ya betah lah, ada ustazah. Ya Allah, jadi anak yang solehah dan insya Allah akan meneruskan daripada perjuangan ustazah di sini. Amin ya Robbal. Begitupun ustazah yang di dalam banyak benar itu Bapak Ibu sekalian, Bapak haji dan Bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah, mudah-mudahan yang ikhlas duduk di majelis berkah Allah kasih sehat, panjang umur, masih lama jadi jenazah. Amin apa Pak? Didoain masih lama jadi jenazah berarti sehat, panjang
umur, murah rezeki. Sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru ya astagfirullah. Ya mudah-mudahan masih banyak ini ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bicara akikah ini bicara anak. Dan tuh poin aja nih ya. Iya langsung aja. Ini langsung aja nih. Bicara akikah, bicara anak, bicara titipan. Bicara titipan berarti ada amanah yang harus yang harus dijaga, dipelihara, dicakepin, dirawat. Betul Pak? Betul. Maka dikatakan oleh baginda Rasul dalam sabdanya, apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Kullu maulud murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Masya Allah. Jadi bapak kalau punya anak belum diakikahin, tuh anak masih digadein Pak. Saya tanya bapak-bapak ini hadir udah pada diakikahin mamanya? Udah? Belum? Udah dari tadi kita ngomong depan bareng gadean ini Pak. Ya mudah-mudahan semuanya insya Allah udah ditebus nih, amin. Kalau dia laki-laki, syatani mukafatani, 2 ekor kambing. Kalau dia perempuan, satu ekor kambing. Bebe bang di tangga. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Ini adalah hukum akikah sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Tapi akikah bisa jadi wajib kalau ada nazar. Contoh saya dulu Pak pernah najar saya. Anak kedua saya najar dulu Pak. Anak kedua saya najar waktu bini saya bunting bang. Waktu bini saya hamil, saya nazar kena periksa hampir 4 rumah sakit. Itu istri saya dinyatakan hamil kembar 2. Maka saya bilang sama Allah dalam nazar saya, kalau lahirnya selamat, anak yang kembar selamat, kemudian bundanya selamat, saya nazar 7 hari kelahiran langsung potong rambut dan akikah. Jadi hukumnya apa itu Pak? Kalau selamat wajib, udah bukan lagi sunnah. Alhamdulillah lahirlah Pak kembar 3. Kagak jadi 2, ternyata yang lahir jadi berapa? Jadi anak saya yang kedua tuh kembar 3 Pak, perempuan. Sekarang kelas 4 MI semuanya, 3-3-nya. Saya bersyukur 3-3 yang lahir perempuan semua. Coba kalau lanang. Ya Allah, 2 kali 3 6 ekor. Kuyang-kuyang pala kita Pak. Alhamdulillah wa bi ni'matillah. Pas lahir perempuan, ya Allah alhamdulillah nazar berarti harus ditunain 7 hari. Dan saya bersyukur Pak, 3-3-nya berat badannya di atas 2 kilo. Yang atuh 2,5, atau 2,3, yang atuh 2 kilo persis. Masya Allah, nggak perlu masuk ke inkubator, langsung sehat semuanya. Sampai sekarang Pak udah kelas 4 tuh si kembar 3. Saya tunain nazar saya. Kenapa? Karena orang nazar hukumnya apa Pak? Kalau apa yang diniatin dikabul sama Allah, lahirnya selamat, emaknya selamat, anaknya selamat. Lah kalau Bang Burhan ini karena nggak ada nazar, dia hukumnya sunnah muakkadah. Masya Allah, anaknya udah 5-5-nya udah diakekain Bang ya. Masya Allah, ini tandanya bapak yang soleh, emak yang solehah. Kadang ada Pak orang tua rumahnya mewah, megah, di garasi rumah ada Pajero, ada Fortuner, ada teroris. Ada terios. Anak cuman 2, dua-duanya belum diakekain. Rumah mewah, anak kagak diakekain. Itu apa kalau kata Allahyarham Kiai Haji Nur Ali pernah ngomong, kalau ada orang tua tanahnya lebar, rumahnya gede, anak kagak diakekain, itu emak bapak kagak sayang sama anak namanya. Nggak sayang sama anak dia itu namanya. Kagak sayang dia sama anak. Jamaah. Makanya jangan heran Pak, waktu ada wali santri di pesantren, Masya Allah, ada santri Pak baru masuk pesantren dianterin, baru masuk, bapaknya baru masuk di asrama, tahu-tahu emaknya baru nyampe pulang ke Cibarusah, anaknya udah nyampe duluan di rumah. Tuh bocah naik ojek Pak, inter. Kagak betah, nangis, nggak betah, nangis, bahkan sekalinya mondok, barang orang apa diambilin. Bu bagus, kreatif itu namanya.
Ya Allah, akhirnya Pak emaknya pusing, bapaknya pusing. To the point aja saya tanya, Pak, mohon maaf, ini anak udah diakekain apa belum? Emaknya ngelemparin ke bapaknya, Pak Ustadz saya lupa. Ditanya lagi sama bapaknya, Pak Ustadz bukan pura-pura lupa, emang belum. Pas diakekain Pak, alhamdulillah di pesantren jadi dibikinin apa itu? Mesen sate yang dia ciplak itu, sate yang ciplak, Jumalang. Ciplak sate itu Jumalang lah, akhirnya santri kebagian semua, apalagi saya ngasih saran kesatean. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, 40 hari selesai diakekain tuh anak, makin PA, makin kagak bener Pak, pada pusing hadirin. Emaknya pusing, bapaknya pusing, intinya minta berhenti dari pesantren. To the point, saya bilang jangan-jangan belum ngetok pintu ke rumah apa yang punya pesantren. Kadang-kadang kita kan Pak mondokin anak lupa izin sama yang punya pondok, betul? Iya sih, emang orang sekarang menganggap bahwa yang namanya mondok di pesantren udah bayar lunas, dianggap beres. Maaf, pondok bukan sekedar seperti sekolah biasa. Yang namanya orang di pondok, di pesantren, atau pintu minta ridho dari guru, anak baru silakan masuk ke dalam pesantren, betul? Kalau minta ridho, gurunya masih ada, kiainya masih ada, salim dan minta doa. Kalau yang punya pesantren udah wafat, udah kagak ada, datangin kuburnya, betul? Alias berziarah. Alhamdulillah Pak, saya kasih saran untuk ziarah ke makam Allah yarham. Orang tuanya ngajak anaknya ziarah, lalu saya bilang, Bu, bawa air sebotol. Kadang-kadang orang tua kita kan Pak, mohon maaf nih ya, orang-orang tua sekarang lebih percaya sama orang lain daripada doa dirinya sendiri. Padahal bapak kalau doain, ibu kalau doain anak, harusnya ibu bapak lebih yakin, karena keramat anak kita ada di kita, orang tuanya. Betul betul. Kadang-kadang kita menyangka keramat anak kita minta doa sama tuan guru ini, sama syekh ini, sama orang ini. Padahal keramat doa sesungguhnya ada di emak bapaknya kita di Bang Burhan ngajanin. Apa nonggeng-nonggeng? Bang Burdan. Bang Burdan ya. Murdan apa Burdan Bang? Murdan. Kelihatannya masih muda, anaknya udah 5, keren. Berarti sama sama saya Bang. Saya anak saya udah 5 juga. Alhamdulillah. Kalau anak saya cewek 4, cowok 1. Bang Burdan 4 cowok, cewek 1. Ya boleh besan atuh dah. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika anak kita masuk pesantren, anak kita nakal, anak kita soleh, anak kita benar, semua adalah ujian sebenarnya. Kita jangan menyangka anak baru bocah ledok bader udah dibilang anak bader. Ya, anak mau bader banget PA, susah diatur. Udah kagak bakal bener, udah gede. Belum tentu, betul? Belum tentu, betul? Kenapa sih bilang belum tentu? Bisa jadi sekarang bikin pusing, bisa jadi sekarang bikin stres, bisa jadi anak sekarang bikin pusing, bikin stres, bikin puyeng, bikin kita jengkel, bikin kita lelah, bikin kita capek. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, kita harus punya keyakinan, bisa jadi 10-20 tahun yang akan datang anak itu yang bikin kita bangga sebagai orang tuanya. Sekarang bikin pusing, besok bikin bangga. Betul Pak? Betul? Kadang-kadang orang tua sekarang anak bandel mulu diomelin, digewer, dibilang dasar anak setan lu, buat setan lu, setan lu ya. Lah anaknya dibilang anak setan. Lah kalau anaknya dibilang setan, bocah pinter, emak bilang aku anak setan. Ya, kalau kayak bocah setan lu, kayak anak setan. Lah kalau saya dibilang anak setan, emak berarti ibunya setan. Betul betul. Udah aku anak setan. Badanku bau menyan. Nah, orang kasih emaknya menyan mulu. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati sebagai orang tua. Orang tua itu mulutnya doa. Saya ulangi, orang tua itu mulutnya doa, mulutnya keramat, mulutnya ijabah, dikabul sama Allah. Nggak ada jarak udah. Hati-hati Pak. Kalau emang bapak, ibu, anaknya bandel, jewer si jewer, boleh disentil, tapi sambil berucap sini kamu ya. Udah maghrib belum juga mandi, kupingnya dipegang anak soleh, anak pinter, anak pinter ya, ya. Pinter betul ya, pinter kupingnya congkot. Ya Allah. Maksudnya Bapak Ibu, doa kagak ngaso-ngaso Bang Burdan. Artinya boleh kita ngomel sama anak, tapi ucapannya jangan salah. Kalau bapak anaknya bandel, bapak bilang, sini lo, PA lo
lo ya, bader lo ya, bader. Dasar anak PA lo ya. Nah, bocah PA udah. Jangan heran disuruh sholat PA, ngaji PA, belajar PA. Apa maksudnya PA? Disuruh belajar bebel. Bocah udah ikro 6 masih ikro 1. Mau punya anak kayak gitu? Maaf ya Pak, anak tuh tadi tuh Ananda Muhammad Panca Samudra. Mati lagi mic-nya. Ananda Panca Samudra tuh, lihat tadi tuh bening banget ditaruh di sini. Emang kalau lihat bocah apa bening beres emang apa? Karena bocah mah kagak ada dosanya. Betul Pak, betul. Mau anak siapa juga, mau anak orang kayak, mau anak kita, kalau lihat bocah bayi kayak gini masih bersih, kagak ada dosanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan bersih. Kagak ada dosanya, nggak ada dosanya. Kalau Bapak Ibu ngeliat nyaksiin ada orang yang menikah, maaf ya, hamil di luar nikah, lahir dibilang anak haram, salah. Betul Pak, betul. Kalau ada bocah ABG yang kelakuannya kayak abego, belum nikah udah kayak orang nikah, akhirnya tekdung, diletek-letek perutnya melendung. Es cendol kelapa muda, perut bejendol kagak punya bapak. Anaknya lahir blojor, oa. Jangan dibilang itu anak haram. Yang haram itu bapak emaknya kelakuannya. Betul. Anaknya mah kagak ada anak haram, nggak ada. Anak tetap bersih, tetap suci, nggak ada dosanya. Betul. Nah ya Allah tuh tadi lihat tuh Ananda Muhammad Panca Mubarok Muhammad Panca Samudra. Saya jadi ingat Imam Samudra. Jangan-jangan nanti udah gede jadi tukang bikin bom lagi ya. Nah Muhammad Panca Samudra, lihat bening. Kalau kata orang Betawi mah bening botok raja inten. Makanya Pak kalau orang ya Allah namanya orang tua mah kalau ngundang anak pasti cakep-cakep deh ya. Ngundang bocah, ngundang anaknya anak raja, kata tetangga sih anak raja. Padahal bapak tukang becak. Anak raja si bodoh, si bening dan hitam. Artinya itu doa. Betul. Kita pengen anak kita nanti bener-bener soleh, amin. Anak kita nanti tampan, ganteng, rupawan, amin. Jangan bosen burdan. Jangan bosen bang, tiap hari Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tuh yang penting bukan gantengnya, bukan tampannya, bukan cantiknya, yang penting enak dilihatnya. Dilihatnya enak udah qurrata a'yun. Bapak jujur dah punya bini, mau anin cakep apa yang enak dilihat? Dua-duanya. Maaf ya Pak, relatif loh kalau cakep. Cakep kan ganteng baru doang Pak, masih kenceng. Kalau anak udah lima-limanya nikah, udah punya cucu, nggak kenceng lagi, kisut. Betul Pak, betul. Maaf ya, jangan goro nih, bapak-bapak jangan goro ya, jangan bohong. Anak beda, ABG gede dikit beda, remaja beda. Orang kan kalau secara naluri fitrah manusia pertama ketika lahir wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita. Ini ngapa suaranya kayak robot? Nah, Allah yang ngeluarin kita dari perut siapa? Ibu kita. Kalau pakai otak kagak nyambung, lubang sekecil itu bisa keluar bocah segede 3 kilo. Lu bangga kalau cengar-cengir lo. Lu bocah Pak, mau ngerti? Nah kalau bapak ente ngerti, kenapa? Sering nyimplong. Jamaah, keluar bocah gede 3 kilo. Jamaah, itu dari lubang yang paling kecil. Padahal kalau bukan kehendak Allah, bukan Allah yang ngeluarin, kagak bakal bisa. Betul Pak, betul? Ada lagi sekarang yang ngeluarin dengan disesar, dibelek. Ya Allah Pak, dibelek itu kan sama aja orang nyudet perut. Kalau bukan pertolongan Allah, modar orang. Betul Pak, betul? Ini semua karena izin siapa? Allah. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Maka
atong nih bocah banyak bocah ABG nih ya, ABG nih bocah ABG nih. Dunia mah isinya aja ya buat balas upang ngeden emak nggak bakal kebalas. Nggak bakal kebalas. Nih buat ABG nih, mudah-mudahan jadi ABG yang soleh jangan abego. Nah ketika ente lihat dunia isinya ada emas, ada gunung, ada perak, ada harta, ada kemewahan dunia, buat balas upang ngeden emak kagak bakal kebalas bro. Ente bisa bayangin emak ngeden keluar ente ngeden keluar siapa? Ente ngeden keluar emak coba dah. Keluar emak salah. Emak ngeden keluar ente ngeden keluar siapa? Kagak enak bohongnya. Artinya jangan pernah durhaka sama orang tua. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita, di saat itu kita nggak ngerti apa-apa, kagak tahu apa-apa, dikit-dikit aus, lapar, pengen makan, pengen cucuk, dikit-dikit, coba sekarang aku bakal dikasih mama, mau minta duit buat berjajan, kata mama lo PA lo. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, gede dikit kita pas keluar sobiun, balita gede dikit udah mulai datuh waladun jadi anak-anak, habis jadi anak-anak gede dikit subanun jadi remaja, gede dikit jadi rojulun dewasa, habis rojulun dewasa syaifun tua, habis tua mau kagak mau siap kagak siap, habis syaifun syuyuh siap-siap almarhum. Betul itulah sunatullah kehidupan. Maka bersyukurlah kepada Allah yang sampai nih hari kita semua bersyukur lahir dari rahim seorang ibu yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang lahir dari perut yang orang-orang yang dikatakan kafir, perempuan-perempuan yang tidak muslimah, maka gedelah kita tumbuh di lingkungan orang-orang kafir. Betul apa betul? Itu kenikmatan. Tuh tadi alhamdulillah udah diajani nama Bang Burhan. Itu sama Bang Burdan. Alhamdulillah Bang Burdan udah ngajanin anaknya di telinga sebelah kanan, dikomatin sebelah kiri. Ini tandanya mudah-mudahan tanamin akidah yang mantap. Zaman sekarang apa? Orang Islam kita kudu kompak semuanya. Kita harus percaya dengan akidah kita bahwa Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alai. Betul? Kita harus percaya diri jadi umat Islam. Betul? Kita harus yakin umat Islam, dan saya yakin Islamlah agama yang benar-benar menyelamatkan kita sesuai dengan namanya Al-Islam, yang artinya selamat. Orang yang pengen selamat masuk ke dalam Islam. Betul? Terlepas di Islam nanti ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI, gaya-gayanya masing-masing, biarin aja, namanya gaya. Iya Pak, iya. Orang kita punya anak aja lima-limanya beda gayanya. Ada yang bocah sama emaknya nurut, buat yang ngatur rada-rada yang ngatur. Makanya bersyukur buat ini Bang Burdan, anaknya 5, mudah-mudahan 5-limanya soleh dan soleha. Saya sedih sama orang tua sekarang. Orang tua sekarang ini banyak banget Pak, di perumahan-perumahan tuh yang cukup 2 anak saja. Ya, yang satu PA. Mana satu PA tuh stres ya. Ya, aku diharapin. Anak cuma 2 danya PA. Orang tua dulu jujur nih Bang, inget gak empeng kita, engkong kita, baba kita. Saya punya empeng, anaknya 11. Inget banget, berangkat tongkong jam 8, matahari udah terang ke sawah, belum gelap udah pulang lagi. Tapi anak-anaknya 11-11 makan, 11-11 sekolah. Lihat nih orang tua sekarang, anak 2 berangkat gelap, pulang gelap, agak kayak segitu-gitu aja. Bener gak saya ngomong? Bener apa kagak? Betul? Ya Allah, dulu orang tua anaknya banyak tapi pada hidup semua, bener-bener lagi. Namanya juga lagu-lagunya. Lahir di Panci, panggilnya Panci. Lahir di Ember, Bang Ember. Bang bener. Ada yang lahir dekat Samsi, panggilnya Pak Samsi. Itu tukang sunat namanya Pak Samsi. Tapi orang tua dulu namanya aneh-aneh, kelakuannya pada bener. Orang tua dulu namain anak selagu-lagunya tapi pada bener. Kenapa? Makanan yang dikasih anak, makanan yang pada halal, boleh macul, boleh nyawa. Betul Pak? Betul. Orang tua sekarang anak dikasih dari uang nipu, korupsi, tubuh bocah makan masuk ke dalam perut jadi darah, jadi daging, tumbuh besar dari harta yang haram. Ini membuat anak kita susah diatur.
disuruh sholat dia tidur, disuruh ngaji kagak mau, disuruh main HP mau baik. Betul Pak, betul? Apalagi sekarang Pak, mohon maaf, tantangan bocah sekarang dikit-dikit HP, dikit-dikit mau tidur, mau makan, mau bocah sekarang apa HP mulu HP. Maka tantangan pertama buat kita, ayo tanamin akidah Islamnya kepada anak-anak kita. Kita doain Mang Burdan, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh, anak yang soleh sederhana. Sebelum ceramah saya tutup karena udah jam 11. Di pojok juga ada yang pantun, ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak dibilang cakep Bang, ikan sepat, ikan gabus. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang maaf sendalnya jelek pulang dari sini sendal cakep. Ikan sepat, ikan gabus, cakep gitu dong. Ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Udah katanya tadi ceramahnya lebih cepat lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah mata makin astagfirullah. Emang begitu Bang, kalau dengerin ceramah ciri orang beriman udah mulai kelihatan. 1, badan tegak. 2, kepala nunduk. 3, mata merem. Yang keempat ada bunyinya. Betul Bang, betul. Sekalinya kagak merem udah mulai kedeker. Patah diangkat kiri, angkat kanan, bonjor kiri, bonjor kanan. Mundur belakang, deketin sendal. Gua mau pulang, besok belum keluar. Ya, pokoknya insya Allah semuanya ikhlas nih, amin. Yang hadir orang ikhlas, amin. Kalau sudah duduknya ikhlas, doainnya ikhlas, Sohibul Bait ngasih kita jamuan ikhlas, insya Allah Sohibul Bait keluarga besarnya dikabul, hajatnya diijabah semua, amin. Ya Robbal. Dan anak yang soleh, singkat aja, ternyata Bang Burdan, semua anak yang soleh dimulai dari mana biar soleh? Kata Dr. Quraish Shihab, dimulai dari rumah. Oh, dari mana? Rumah. Kalau pengen anak kita soleh, 1, jadikan rumah baitun masjidun. Sebelum dia berangkat ke masjid, seakan-akan di rumah seperti ada masjid. Siapa yang dimaksud masjid? Yaitu rumah kita. Artinya di masjid itu kan ada orang sholat, maka di rumah ada bapak yang rajin sholat, ada ibu yang rajin sholat, maka anak memakai disuruh dia akan menjadi anak-anak min ahli sholat. You understand? Udah mulainya sama kelar Pak. Yang kedua, baitun madrasatun. Kalau pengen anak kita soleh, jadikan rumah ini seperti sekolah. Sebelum anak berangkat ke sekolah, di rumah seperti ada sekolah. Siapa gurunya? Emak bapaknya. Apalagi sekarang yang lagi pada corona nih, pada belajar di rumah, emaknya jadi guru pada stres. Ternyata jadi guru puyeng juga, katanya Ustaz, baru tahu dia. Jamaah, apalagi sekarang bocah belajarnya daring, belajar sambil berbaring. Pura-pura di depan mah HP, lagi pura-pura belajar, padahal mah gua pakai baju sekolah depannya, atasnya pakai dasi, baju sekolah, bawahnya kolor. Ya Allah. Ada yang videonya dinonaktifin yang lagi pakaian rapi doang, bisa dia tidur-tiduran dah. Baru megang, baru makan ciki, baru main HP ngatu lagi, kelar baru dan absen. Saya hadir, paham? Au. Ini sekarang Pak, makanya bocah sekarang kesian, belajar nggak pada berkah. Tanya guru kita, belajar syarat berkah, muwajah, ya ketemu sama guru, lihat muka guru, udah bikin nambah ilmu. Ikhlas duduk di majelis ilmu, duduknya bareng sama guru, udah nambah ilmu. Lah ini mah gurunya di mana Bu? Bocah di mana? Ya gurunya juga sama, selaku-lakunya. Ayo anak-anak kerjakan tugas halaman sekian, dari halaman 1 sampai halaman 3 tulis ya. Kata bocah, astagfirullah nih guru PA amat ya, berarti banyak amat. Guru dibilang PA, tugas banyak banget ya Allah, puyeng malah saya dah. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Gurunya nggak ikhlas, anak muridnya nggak ikhlas, maka tidak ada keberkahan ilmu. Lihat anak-anak dulu, Kiai Nur Ali murid-muridnya Allah yarham, belajarnya dikit, khidmatnya yang banyak. Bocah sekarang mah belajarnya banyak, khidmatnya dikit. Belajar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, belajar kan ngaso-ngaso, paham? Kagak. Betul Pak, betul. Sedangkan dulu dunia pesantren, tanya dunia pesantren, belajarnya dikit, baru nyampe begawe, ngisi bak mandi, kolam, guru kita dembrung, gubura, dembrung, dumbuang, udah kelar, udah ya, kalau udah kelar sambil apa nungguin saya, ono belakang apa Pak, kambing belum nimpanin, sambil nungguin katanya suruh ngutungin rumput buat empan kambing guru. Sambil nungguin sama B 1,5 jam nyari apa itu rumput. Guru Muhammad tuh, ya Allah indah gitu.
ngajinya membentaran cuman sejam juga kagak, begawainya 3 jam 4 jam, tapi hasilnya belajarnya dikit, khidmatnya banyak, maka berkah ilmu. Beda sama murid-murid sekarang, belajar banyak, khidmat kagak. Motor guru pada kotor, bodo amat. Mau kotor kek, mau kagak kek, gue pikirin. Dulu mah Pak, jangan pakai niat motor guru kotor. Guru jalan aja, ditanya itu pedanya ngapa, guru dituntun. Bocor, langsung buru-buru kita bawa pedanya ke tukang apa? Kamu bengkel. Guru dilihat rumahnya kotor, buru-buru kita sapuin. Ingat banget sendalnya aja kayak kita, kami Allah sendal guru nggak rela kita dekat sendal guru dengan sendal orang lain. Kita angkat sendal guru, padahal sendalnya paling jelek, pada jepit, yang udah genting dicopot. Kita nggak tega ngeliatin, ya Allah. Betul apa betul? Betul. Tapi sekarang murid-murid maaf belajar banyak, khidmatnya dikit. Maka jangan salah Pak, kalau bocah sekarang mah berkah ilmunya beda sama orang-orang dulu. Tuh guru kita lihat belajarnya dikit pada jadi kiai, jadi ulama pada bener-bener. Sekarang mau Pak orang pinter banyak, orang bener langka. Iya Pak, iya. Makanya jangan heran Pak, di Indonesia itu wisudawan, wisudawati S1, S2, S3, S2, S apa banyak banget. Itu semuanya setiap tahun lulusan sarjana banyak di negeri kita, universitas besar ada di negeri kita, profesor banyak. Tapi maaf, hanya sekedar titel mereka yang cari. Pinternya banyak, tapi yang bener ada langka. Coba Bapak lihat sekarang ini, sedih kita ingat bangsa kita. Saya ingin ngomongin politik dan intinya kita doain Bang Burdan biar anaknya jadi anak yang soleh intinya. Jadi dari rumah ya Bang ya, yang pertama rumah jadi masjid. Saya yakin kalau Bang Burdan orang belum pada sholat, dia mah sholat baik. Tonggeng, sholat mau masuk asal. Tonggeng. Ya Allah. Kemudian jadi guru ya Bang ya. Jadi guru mah sederhana. Jadi guru itu Bang nggak perlu kita pakai istilahnya anak-anak. Ayo nak, bab 1 tulis, bukan. Guru yang baik uswah hasanah. Jadi contoh suri tauladan yang baik buat anak-anak kita. Dari perilaku kita, perbuatan kita, anak ngikutin kita. Yang ketiga, yang terakhir, baitun junnatun, pengen anak soleh, jadiin rumah ini sebagai benteng. Jangan sampai bocah keluar rumah pergaulannya salah. Di rumah udah soleh, teman mainnya nggak soleh, nggak jadi soleh bocah. Di lingkungannya soleh, di rumahnya soleh, salah masukin sekolah, nggak soleh bocah. Sekolahnya bener banget, biayanya mahal banget, di rumahnya emaknya kagak solehah, bapaknya kagak soleh, bapaknya pulangnya jarang, misalnya pulang ya pilih terbang mau bapak cuing. Lah bocah melongo, emak tiap pulang berantem mulu. Ada apa ini mah? Ternyata diem-diem Bapak Ibu sekalian, anak ini berpikir tentang orang tuanya. Nah, maaf lahir batin, perkembangan mereka tergantung kita orang tuanya. Kalau di rumah sudah ada masjid, di rumah ada madrasah, di rumah ada benteng, maka siap-siap rumah ini akan jadi baitun jannatun, rumah ini jadi surga. Kalau rumah jadi surga, itulah rumah yang disebut kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tuanya, anak-anaknya, semuanya berada dalam ketenangan dan kenyamanan hidup. Oleh karena keberkahan hidup, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dari keikhlasan dia menjalani bahtera kehidupan yang selalu ingat kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita doain Bang Burdan, mudah-mudahan akikahnya diterima dan anaknya udah ditebus, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita juga jadi suri tauladan ngikutin Bang Burdan yang anaknya belum diakikahin Bang. Kalau bisa mah jangan motor bae dipikirin, mobil, rumah dicakep-cakepin, jangan. Anak itu yang paling penting. Kalau ke anak besok masuk surga Bang, ya Allah tadi cakep guru kita tuh. Emang ini tradisi yang paling cakep nih, saya salut Pak. Anak itu dibacain inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka dia terhindar sampai akhir hayat dari perzinahan. Kalau perempuan mau laki-laki dibacain inna anzalna, insya Allah dia nanti terhindar dari apa? Perzinahan sampai akhir hayat. Kalau dia dibacain itu, dibacain al-ikhlas, insya Allah anak terjadi apa? Jadi kuat akidahnya. Kemudian dibacain ayat kursi, maka si anak ini dilindungi dari kejahatan bisirri wal alaniyah. Baik itu kejahatan yang terlihat, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Itu keuntungan ayat kursi, al-ikhlas dan inna anzalna. Tadi bacanya bagus sama guru kita langsung yang kita minta tabarukan. Dan ajan Bang Burdan bagus, nggak pakai sound system, langsung aja di kuping. Nggak usah pakai sound system, kesian bocah. Masa bocah di ajan pakai ajan di masjid.
Aja pakai Allahu Akbar. Terus tadi gini bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah orang pada datang ini aja apa? Allah, lah aja sholat emang. Ya, ala kulihat cakep udah. Mudah-mudahan kita doain Bang Burdan. Anaknya soleh, berkah hidupnya, amin. Ya, mudah-mudahan di rumah jadi surga, amin. Yang datang juga insya Allah anak-anaknya pada soleh bang ya. Bininya bilangin bini biar soleha, amin. Kalau udah bininya soleha, insya Allah bapaknya soleh, anaknya namain aja Muhammad Soleh, udah soleh dah. Insya Allah. Demikian kita bacain suratul Fatihah. Mudah-mudahan anda dan Muhammad panca samudra, masya Allah. Mudah-mudahan anda panca samudra, insya Allah bisa menguasai 5 samudra. Dan masya Allah, kaina malam yashalam yakun la haula wala quwwata illa billah. Bang Burdan jangan bosan, Rabbana hab lana min azwajina, itu jangan bosan dibaca. Insya Allah kita doain qabul semua hajat keluarga besar dari Bang Burdan dan anaknya semuanya soleh dan soleha, dzurriyyah yang thayyibah, qurrata ayun. Dan kita doain tuan-tuan guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir di wilayah Pisangan pada sehat panjang umur, senantiasa berkah selalu, biar kampung kita ada cahaya iman Islam. Buat wilayah kampung kita terutama di Pisangan, kita doain semuanya insyaallah wa biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas silap salah dan kurang. Kalau saya ngomongnya kasar maafin ya bang ya. Nama saya Aang bang dari Jumalang. Nama saya Aang pak dari Jung Harapan. Nama saya Aang. Nama saya Aang. Kalau saya ada yang tersinggung dari ucapan saya, mohon ya bang ya, jangan ada yang marah ya. Mudah-mudahan dimaafin dari khilaf salah ucapan yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang benar bisa dipakai, yang salah kedatangan dari diri saya jangan dipakai bang ya. Dan Allah berkahi langkah kita semuanya duduk di majelis berkah, insya Allah hidup kita tambah berkah. Kalau saya ngomongnya kasar, maafin, inilah Aang memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan ke Jakarta, ini nggak dibilang jatuh. Jalan-jalan ke Jakarta, ada santri pakai eagle, pengen mak terus berkata tapi leher sama dengkul udah pegel. Ya mudah-mudahan pada sehat semuanya, panjang umur, tetap semangat. Sallu ala Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah ya Karim, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.